Shalom Bapak Ibu dan Jemaat GKI Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita akan memulai persekutuan doa pada malam ini. Sebelumnya mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan pembayaran Tuhan sepanjang hari ini. Kini kami dapat merendahkan hati, mohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menghampiri-Mu dalam pujian dan doa. Dan kiranya Tuhan memimpin ibadah ini, sehingga kami semua menerima rahmat dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan bersyukur. Amin.
yang dikasih Tuhan, kita tidak memahami dan menyelami apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Namun satu hal yang kita percaya, semuanya ada dalam rencana Tuhan yang indah. Marilah kita menjalani semua penderitaan ini bersama Tuhan, kehadirannya dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Pada kesempatan ini kita mau sehati untuk berdoa. Marilah kita menaikkan beberapa pokok doa yang dapat saudara lihat pada layar berikut ini.
kiranya mendengarkan doa kita, walaupun banyak pergumulan, tetapi Tuhan yang memelihara hidup kita dan akan membuka jalan. Sebab Ia ada berjalan di depan saudara dan saya. Kita akan menaikkan pujian ini, kemudian firman Tuhan akan diberitakan oleh hamba-Nya.
Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya bersyukur Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, untuk pemeliharaan Tuhan pada minggu-minggu yang lalu, dan juga untuk pimpinan Tuhan sepanjang bulan di tahun 2020 ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau masih memelihara kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini kami datang merendahkan hati, kami ingin belajar dari firman Tuhan yang memberikan kekuatan, damai sejahtera kepada kami, yang memperkuat iman kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir, menyertai, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap orang yang mengikuti persekutuan doa ini, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita membaca dari kitab Perjanjian Lama, dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat ke-6. Perjanjian Lama dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara sekalian, firman Tuhan yang telah kita baca ini telah kita kenal dan telah kita ingat. Pada waktu itu yang menguasai Israel adalah seorang raja bernama Ahab. Dikatakan di ayat 30, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Sebelumnya ada raja-raja di Israel dan mereka semua melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi di sini dikatakan di ayat 30 bahwa Ahab melakukan lebih daripada raja-raja yang sebelumnya. Dan di ayat 33 dikatakan perbuatan Ahab ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan seperti Yunus diperintahkan untuk memberitahukan kepada bangsa Niniwe bahwa Tuhan murka akan kejahatan mereka yang telah sampai ke telinga Allah. Sama juga di sini diperintahkan oleh Allah kepada Elia untuk memberitahukan bahwa Allah murka. Sebab itu Elia diutus untuk memberitahukan penghukuman Tuhan, bahwa di Israel, di tanah Israel seluruhnya tidak akan ada hujan selama 3 tahun setengah, sampai pada masa Elia mengatakan hujan boleh turun, maka hujan akan turun. Saudara sekalian, jikalau kita membandingkan tragedi yang dihadapi oleh seluruh tanah Israel pada waktu itu, 3 tahun setengah mereka kekeringan, tidak ada air, sehingga tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, tidak ada bahan makanan, maka kita melihat menarik cerita ini kepada masa kita sekarang ini. Kita menghadapi masa-masa yang sulit juga, sehingga semua tatanan masyarakat sungguh-sungguh mengalami perubahan dan sungguh-sungguh mengalami penderitaan di seluruh dunia ini. Kita menghadapi masa yang sulit ini mulai dari bulan Maret, tetapi di China sudah mulai dari bulan November 2019. Kalau dihitung-hitung belum ada 1 tahun. Dan
kita mengalaminya sekitar beberapa bulan. Tidak terasa waktu yang singkat ini telah membuat kehidupan kita semua menjadi porak-poranda. Israel menghadapi penderitaan itu karena seorang raja yang menyembah kepada Baal, membuat semua rakyat mengikuti akan kejahatan itu. Ini adalah satu kekejian di mata Tuhan. Ketika setiap orang berpaling daripadanya, berpaling kepada ilah-ilah yang lain, Tuhan murka di sana. Kalau kita lihat, apakah manusia pada zaman ini juga telah berpaling dari Tuhan? Kalau boleh jujur dikatakan, ya memang demikian, saudara sekalian. Manusia berpaling kepada kemewahan hidup, kepada kenikmatan hidup, kepada kesenangan dunia ini, sehingga manusia mengabaikan Tuhan. Pada masa yang sulit, apa yang menjamin kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita boleh melihat kepada Elia. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang tetap dipelihara oleh Tuhan di masa kekeringan itu. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan ke sebelah timur sungai Yordan, yaitu untuk berdiam di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit, sungai yang tidak terlalu luas, sungai itu sangat kecil dan mengalir air di sana. Dan Tuhan memerintahkan Elia untuk dia berdiam di sana. Dan ajaibnya, saudara sekalian, apa yang diberikan oleh Tuhan untuk memelihara Elia itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Bahwa seekor burung gagak boleh memberi dia makan daging dan roti tiap pagi dan petang. Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan, kita seringkali berpikir dengan rasio kita, bukan? Apakah hal itu bisa membawa kepada kita satu jalan keluar? Kalau sesuatu yang mustahil, wah, sepertinya berat bagi kita untuk melangkah. Kita merasa, saya tidak bisa, saya tidak mungkin melakukannya. Dan kita merancang-rancangkan sendiri bagaimana kita bisa keluar daripada kesusahan itu. Berbeda dengan Elia, ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk pergi ke sebelah timur sungai Yordan dan berdiam di tepi sungai Kerit. Memang di Alkitab tidak ditulis apa yang dipikirkan oleh Elia, tetapi kita tahu bahwa dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu hal yang mustahil. Elia tidak tanya jawab kepada Tuhan atau menawar untuk dia mungkin kembali ke tempatnya ke Tisbe, supaya di sana dia bisa lebih aman terpelihara di kampung halamannya. Tetapi Elia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bukan apa yang kita pikirkan yang terjadi, tetapi cara-cara Tuhan itu sungguh-sungguh cara-cara yang mustahil bagi kita. Seekor burung gagak boleh membawa makanan, roti dan daging setiap pagi dan petang. Saudara, burung gagak adalah burung yang boleh dikatakan liar, buas, yang tidak bisa melihat makanan. Burung itu akan berebutan makanannya. Apalagi ini, seekor burung gagak kok bisa memberi makan kepada Elia. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memerintahkan, maka tidak akan ada sejarah seekor burung gagak memberi makan daging dan roti. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini adalah satu perjalanan iman yang diberikan oleh Tuhan sebagai satu pengalaman kepada Elia. Bagaimana Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dia mempunyai kedaulatan, dia mempunyai hak untuk memerintahkan bahkan seekor binatang, memerintahkan binatang itu untuk memelihara seorang manusia. Itu sesuatu hal yang ajaib, sesuatu hal yang boleh terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sekarang tiba pada giliran kita. Apa yang selalu kita pikirkan tidak mungkin terjadi,
Bagaimana Tuhan memelihara saya di masa-masa yang sulit ini. Ingat kembali akan cerita ini. Tuhan bisa memakai caranya yang tidak pernah Dia lakukan sebelumnya. Kepada kita, Bapak Ibu sekalian, hanya diperlukan ketaatan dan diperlukan iman kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari, setiap pagi dan petang. Artinya Tuhan tidak memberikan pada Elia makanan untuk stok dia 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan. Tetapi setiap hari dia harus melihat ke langit untuk melihat kepada Allah yang mengirim burung gagak itu membawakan makanannya. Itulah iman kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh memandang kepada Allah, memandang Dia dengan penuh harapan, dengan rasa bersyukur kita akan melihat kebaikannya. Tuhan mengasihi kita, kita adalah anak-anaknya, tidak akan dibiarkannya kita menjadi terlantar. Saudara sekalian, hari ini saya juga akan memutar satu video, rangkaian video, yaitu adalah foto-foto dari kita sekalian. Bulan ini adalah bulan Mei, diperingati oleh seluruh dunia sebagai Hari Mother's Day. Memang kita agak terlambat untuk merayakannya. Biasanya kita merayakan setiap minggu kedua. Bapak Ibu, ini adalah minggu terakhir di persekutuan doa. Biarlah ini juga tidak terlalu terlambat untuk kita lihat. Ingatlah akan orang tua, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang masih ada mama bersama-sama dengan Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu boleh mengasihi, merawat, memberikan apa yang dibutuhkan oleh mama ya. Kalau mama sudah tidak ada lagi, biarlah Bapak dan Ibu boleh mengenang mama yang telah melahirkan kita, mama yang telah merawat kita, memelihara kita. Bagaimana dikatakan di dalam Alkitab, Amsal 23 ayat 22 berkata demikian. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Walaupun saudaraku sekalian, kadang-kadang kita tidak sengaja. Seringkali mungkin anak-anak kita berkata pada orang tua kita, pada mama, "Mama nih kuno, mama gak ngerti apa-apa, udah gak usah banyak ngomong lah." Hati seorang ibu atau mama, kalau anaknya bilang begitu, dia akan diam saja, saudara. Tapi hatinya sedih. Kita bisa pintar, apakah langsung pintar? Itu adalah hasil didikan orang tua kita, sehingga kita bisa pintar. Oleh sebab itu, ketika orang tua kita sudah mulai tua, kadang-kadang sudah pikun gitu ya, sudah lupa-lupa, kita jadi jengkel. Kita suka berkata, aduh begini begitu. Jangan kita menghina ibu kita. Kalau ia sudah tua, saudara bisa membacanya. Ini adalah firman Tuhan. Nah, sekarang saya ingin mengatakan sesuatu kepada mama saya. Mama, terima kasih sudah melahirkan saya, memelihara dan membesarkan saya. Maafkan saya kalau saya ada salah sama mama. Kalau mama sedih, mama susah, itu juga adalah kesedihan dan kesusahan saya. Terima kasih mama, saya sayang mama. Mari saudara kita lihat foto-foto ini. 我第一次会说话，喊的是妈妈。我小时候饿了，我找的是妈妈。我受委屈哭了，想起的是妈妈。我心里面最害怕没有了妈妈。为理想我告别家，离开了妈妈。我长大后成了家，我忽略了妈妈。我忙工作没时间陪我的妈妈。为
为了妈妈我没做啥，我对不起妈妈。妈妈呀，妈妈呀，我想你，没有你的夜里我好孤寂，我时常把你惦记，妈妈累了你就好好休息。妈妈呀，妈妈呀，我想你，你苍苍的天空也只下着雨，带上你心爱的油纸伞，妈妈你要照顾自己。妈妈呀，妈妈呀，我想你，是你让我鼓起了勇气。我们约好了吧，约好了吧，来生在这里团聚。 Mari kita berdoa untuk orang tua kita dimanapun berada, biarlah Tuhan memelihara mereka. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, menyerahkan orang tua kami kepada Tuhan. Di masa usia lanjut mereka, mungkin mereka banyak kesakitan, kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Tuhan, Engkau pakai kami juga sebagai anak-anak untuk membalas akan kasih mereka, supaya kami tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak merasa menjadi beban orang tua kami, sehingga kami merasa mereka memberatkan hidup kami. Tidak demikian ya Bapa, sebab sebelum kami besar, sebelum kami ada sampai saat ini, orang tua kami sudah terlebih dulu berjuang membesarkan kami, berkorban untuk kami. Ketika kami melihat bagaimana kami merawat, mendidik anak-anak kami, demikianlah orang tua kami merawat dan memelihara kami. Oleh sebab itu, biarlah kami terus boleh mendukung mereka di masa usia lanjut mereka. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Sembuhkanlah ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan mereka sejahtera. Kalau Tuhan berikan mereka umur yang panjang, berikan kesempatan kami untuk membalas kasih mereka. Berikan rezeki kepada kami, sehingga kami juga boleh berbagi kepada orang tua kami. Berkati mama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk persetujuan doa ini, untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati. Shalom.